Om Swastiastu, Om Awinamastu, Namo Sidam, Tabi Salamat, Lingonalatai, Salam Wujud, Karena Melempang. Selamat berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 sifat utama Panca Pandawa dalam cerita Mahabharata di dalam kehidupan sehari-hari. Di video kali ini saya akan membahas mengenal sifat utama Panca Pandawa di epos Mahabharata dalam sudut pandang di kehidupan sehari-hari dan memahami 5 sifat mulia. Panca Pandawa adalah 5 tokoh utama dalam epos Mahabharata yang mewakili berbagai sifat mulia. Dalam ajaran Hindu, Panca Pandawa dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari sifat-sifat yang ada dalam diri manusia. Yudhistira, simbol kebenaran dan keadilan. Yudhistira dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, mewakili integritas, kebenaran, dan keadilan dalam diri kita. Selalu bertindak sesuai dengan dharma, tugas, dan kewajiban moral. Yudhistira juga bisa kita umpamakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam tubuh manusia atau dalam tubuh kita sendiri, yaitu adalah Yudhistira bisa dikatakan sebagai hati dan pikiran dalam kehidupan sehari-hari karena beliau adalah seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan selalu mengutamakan kebenaran. Ada si Bima. Bima adalah kekuatan dan keberanian. Bima dikenal dengan kekuatan fisik dan keberaniannya, melambangkan kekuatan, keteguhan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Menjaga semangat dan tekad dalam menghadapi rintangan. Bima juga bisa diibaratkan dalam tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari, bisa tenaga dan kekuatan yang selalu kita gunakan. Tanpa ada tenaga dan kekuatan, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya ada Arjuna, fokus dan ketekunan. Arjuna adalah pemanah ulung dan pejuang yang fokus, mewakili ketekunan, fokus, dan dedikasi untuk mencapai tujuan, memusatkan pikiran dan usaha pada tujuan yang benar. Arjuna dalam diri kita atau dalam tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari bisa diumpamakan kedua belah mata kita, hati kita, dan pikiran kita yang tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Target yang dimaksud di sini atau sasaran yang dimaksud di sini adalah apa yang kita lihat, objek apa yang kita pandang saat itu, hal apa yang kita pikirkan berdasarkan hati nurani dan pemandangan atau pemikiran yang baik. Selanjutnya ada Nakula, kesehatan dan ketampanan. Nakula dikenal karena ketampanannya dan kemampuannya dalam merawat kuda, melambangkan kesehatan fisik, keindahan, dan kemampuan untuk merawat diri dan lingkungan, menjaga kebugaran dan penampilan yang baik. Nakula dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita umpamakan kedua belah tangan kita dan kedua belah kaki kita serta kedua telinga kita. Next. Tidak jauh beda dengan Sadewa. Seperti yang kita ketahui, Sadewa adalah saudara kembar beliau. Sadewa menduduki sebagai simbol kebijaksanaan dan pengetahuan. Sadewa adalah yang paling bijaksana dan ahli dalam ilmu perbintangan, mewakili kebijaksanaan, pengetahuan, dan intuisi. Terus belajar dan mengembangkan diri. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa kita lihat contoh kedua belah tangan kita tadi, kedua belah kaki kita, dan kedua belah tangan kita, dan kedua bola mata kita yang ada di dalam tubuh kita. Next. Mengintegrasikan Panca Pandawa dalam diri.
Kelima Pandawa bersama Panca Pandawa melambangkan 5 sifat utama yang perlu diintegrasikan dalam diri kita. Menyeimbangkan sifat-sifat ini mencapai harmoni dan kedamaian dalam kehidupan. Setiap sifat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai tujuan hidup. Lanjut. Akhirnya kita sampai ke penutup, di mana di penutup ini saya ambil kata-katanya seperti ini. Memahami dan mengembangkan sifat-sifat Pandawa dalam diri adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual kita. Dharma menjaga mereka yang memelihara Dharma. Mahabharata. Berusaha menjadi pribadi yang adil, kuat, fokus, sehat, dan bijaksana. Saya tambahkan sedikit di sini. Di dalam epos Mahabharata, ditarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita contohkan atau kita beri gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari atau tubuh kita sendiri, yaitu adalah Yudhistira bisa kita katakan sebagai pemikiran kita, sebagai hati kita, hati nurani kita, karena beliau simbol kebijaksanaan dan keadilan. Namanya pemikiran dan juga hati kita tidak pernah salah. Nah, lalu ada situ si Bima. Pikiran dan hati kita tidak bisa berjalan apabila tidak ada kekuatan. Jadi Bima adalah simbol kekuatan kita yang disebut dengan tenaga dalam bahasa sekarang. Nah, dua ini tentu belum lengkap juga kalau tidak ada si Arjuna, di mana si Arjuna ini seorang pemanah unggul yang tidak pernah meleset dan tidak salah, bisa diibaratkan sebuah bola mata. Nah, yang mana sih yang tidak pernah, yang salah kita lihat? Hal apa sih, benda apa sih, subjek apa sih yang bisa salah yang kita lihat dari mata kita, dari pikiran kita, dan dari perasaan kita? Barulah dibantu oleh kedua saudaranya, yaitu Nakula dan Sadewa, yang mana kita ibaratkan di sini adalah kedua belah tangan kita, kedua belah kaki kita, kedua belah telinga kita, dan kedua bola mata kita. Jadi bagaimanapun Kurawa, atau disebut dengan sebahasa sekarang Kurawa itu diibaratkan godaan, masalah, yang mau menumbangkan 5 indera yang ada dalam tubuh kita tentu tidak bisa. Makanya di dalam epos Mahabharata, seperti yang sering kita baca, bagaimanapun cara apapun mau menjatuhkan mereka berlima ini tetap tidak bisa sampai akhirnya mereka kembali ke kerajaan ayahnya, yaitu di Hastinapura. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Lanjut. Nah, akhirnya sampai di penghujung PowerPoint saya atau video saya pada kali ini, dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.